Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema pada subuh yang indah ini yakni manusia membunuh para nabi dan para rasul. Memang dikisahkan zaman dahulu ketika hadirnya para nabi dan para rasul itu selalu dimusuhi oleh kaumnya. Bahkan banyak para nabi dan para rasul itu dibunuh. Dan apakah cerita itu hanya ada zaman dulu saja? Bila kita memahami kisah para nabi, kisah para rasul itu hanya ada zaman dahulu saja, maka kita telah membaca kitab dongeng saja. Karena kita hanya membaca syariatnya saja, kita membaca teks yang tersurat saja. Karena sesungguhnya para nabi dan para rasul itu terbunuh saat ini pun, ketika kita hidup zaman sekarang ini pun, para nabi dan para rasul juga dibunuh. Makna dibunuh ini di sini adalah kita selama ini tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Kita selama ini tidak mengikuti apa yang diserukan oleh para rasul-rasul Allah itu. Dan kita hanya mengikuti hawa nafsu kita sendiri saja. Dan itulah kezaliman saya dan kezaliman kita semua selama ini. Marilah kita buka di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Jadi bila kita hanya memahami makna atau arti terjemahannya saja, yang tersurat saja, maka kita akan dibawa oleh halusinasi kita melihat atau menonton, membayangkan ini semua, ini zaman dulu. Zaman sekarang tidak ada, karena Nabi penutup katanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar, versinya syariat, versinya manusia. Akan tetapi para nabi dan para rasul itu sampai kapanpun tak akan pernah mati.
Jadi apa sih yang dimaksud para nabi dan para rasul itu? Para nabi dan para rasul itu adalah selalu menunjukkan ke jalan kebenaran, selalu mengantar manusia ke jalan Tuhan. Akan tetapi selama ini para manusia zaman sekarang ini menolak ajakan-ajakan mereka dan bahkan mereka dibunuh. Apa maknanya? Kita selama ini tidak tersadar bahwa kita umat manusia ini pun juga rasul-rasulnya Allah. Kita selama ini membunuh karakter kenabian, membunuh karakter kerasulan yang ada di dalam hati kita sendiri. Sehingga kita tidak mengikuti Allah sebagai pencipta. Sehingga kita tidak mengikuti Allah sebagai yang mentakdirkan apapun yang terjadi kepada manusia kita. Sehingga kita seolah-olah jadi Tuhan-Tuhan itu sendiri dan jadi utusan-utusan sendiri. Kita tidak mau diutus oleh Allah, kita tidak mau dikuasai oleh Allah karena kita selama ini tidak bertuhan. Tuhannya gaib, Tuhannya hanya asumsi-asumsi saja, Tuhannya hanyalah kepahaman-kepahamannya saja, padahal Tuhan tidak pernah dipertuhankan oleh diri kita selama ini, kecuali kita hanya mempertuhankan diri kita sendiri selama ini. Sehingga memaknai atau sehingga memahami kitab-kitab sucinya Allah ini, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini, sehingga kita hanya sebatas baca-baca dan melihat atau memahami saja tanpa kita mempraktekkan isinya. Karena yang terpenting bagi kita umat beragama selama ini seolah-olah pokoknya aku membaca kitab-kitab suci. Tapi kitab-kitab yang di dalam dirinya tidak pernah dibaca. Membaca di dalam kitab tentang cerita kebaikan dan cerita keburukan di dalam kitab-kitabnya. Tapi kita selama ini tidak pernah membaca ke kitab-kitab yang ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga beragamanya bukan agama Tuhan, tapi agama hawa nafsunya sendiri. Pulangnya seluruh kegiatan, pulangnya seluruh cerita manusianya kepada diri hawa nafsunya sendiri. Sehingga manusia terbelenggu, terjerat dengan agama-agama yang dipeluknya. Karena bukan agama Tuhan itu. Karena agama Tuhan itu hanyalah bagi orang-orang yang rela, yang ridho kembali kepada Allah apapun takdir-takdir yang telah diterimanya. Itulah orang-orang yang beragama di sisi Tuhannya, yakni merelakan, meridhokan bahwa hidup, badan, segala daya upaya ini hanya milik Allah. Inilah orang-orang yang masuk ke dalam agama Tuhan. Bukan masuk kepada nama-nama agama yang mana yang menjadi Tuhan di dalam nama-nama agama itu masih manusianya, masih hawa nafsunya. Itulah agama-agama yang bukan agama Tuhan. Buktinya apa? Sehingga manusia saling mengejek, saling menjelek-jelekkan, saling merendah-rendahkan agama-agama yang di luar agama diri manusianya. Contohnya, yang Islam menjelek-jelekkan yang Kristen pun juga menjelek-jelekkan yang Islam. Inilah contoh bahwa manusia belum memeluk agama Tuhan. Manusia masih memeluk agama hawa nafsunya sendiri, agama identitas dirinya sendiri. Karena manusia tidak sadar bahwa identitas asli, hakikat identitas manusia itu ya dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, yaitulah agama Tuhan itu. Maka bagi orang-orang
yang membunuh karakter kerasulan yang ada di dalam dadanya, sehingga manusianya buta akan Tuhannya, maka akan mendapatkan kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Apakah azab yang pedih itu? Manusia selalu kepanasan hidup di dunia ini. Manusia selalu terbakar di dalam kehidupan ini, terbakar dengan saling berdebat, terbakar dengan saling merasa benar. Masing-masing manusia dengan agamanya merasa paling benar dengan apa yang dipeluknya. Inilah azab itu. Tak ada putus-putusnya, tak ada selesai-selesainya berdebat itu. Kenapa? Karena manusia tidak rela, tidak ridho dituhani oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Coba kita hayati. Kalau kita benar-benar masuk ke dalam agama Tuhan, rela, ridho, mati demi Tuhan, maka kita tak akan pernah membeda-bedakan lagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain. Karena manusia yang lain, karena semua agama apapun yang ada di dunia ini, semua di dalam naungan Tuhan, semua di dalam keberadaan Tuhan. Bila tak ada Tuhan, ya tak akan pernah ada manusia. Bila tak ada Tuhan, ya tak akan pernah ada agama-agama yang ada di dunia ini. Bagi orang-orang yang rela ridho kembali kepada agama Tuhan, yakni hati yang lillahi ta'ala, maka ia enjoy saja menyaksikan pagelaran ini. Kenapa kok bisa enjoy saja menyaksikan pagelaran ini? Karena pagelaran yang disaksikan sebenarnya bukan pagelaran manusia. Tapi kenapa kok bisa enjoy saja? Karena pagelaran yang disaksikannya itu semua hanyalah pagelaran Tuhan itu sendiri. Tuhan menggelarkan saya berada di dalam agama Islam secara kedagingan, secara kemanusiaannya. Tuhan menggelar Anda mungkin di dalam agama Kristen secara kedagingan atau secara kemanusiaannya. Berbeda-beda tugas-tugas manusia, akan tetapi tujuan semua tugas-tugas manusia itu tak lain dan tak bukan hanya kembali kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menguasai setiap manusia, apapun agamanya, siapapun orangnya. Memang bagi orang-orang yang masih membunuh karakter kenabian, membunuh karakter kerasulan yang ada pada dirinya, maka manusia akan mendapatkan hadiah, yakni azab yang pedih. Seolah-olah manusia lain yang beragama selain diri kita itu terazab, tersiksa, panas di dalam neraka. Padahal kita sendiri yang merasakan panasnya api neraka itu. Padahal kita sendiri yang merasakan azab itu. Apakah itu tidak menerima orang lain yang beragama selain beragama seperti dirinya? Itulah azab yang pedih. Maka tiada hari di dalam hari-harinya hanya berdebat terus, hanya menyudutkan orang terus, hanya menghinakan orang terus. Itulah yang dimaksud azab yang pedih itu, dan tak akan pernah ada putusnya abadan abada di dalam azab itu. Bagi manusia yang sudah mentas dari azab itu, maka manusia bisa memandang. Karena yang bisa memandang bukan manusianya, Tuhanlah yang memandang manusia, bukan manusianya memandang manusia, apalagi manusia memandang Tuhan. Karena pemahaman manusia itu seolah-olah dirinya lah yang bisa memahami Tuhan, dirinya lah yang merasa bisa memahami Tuhan. Disitulah letak kesalahan kepahaman manusia, sehingga manusia seolah-olah yang bisa melayani Tuhan. Padahal manusia
jangankan melayani Tuhan, melayani dirinya saja tak bisa. Mohon sahabat-sahabat, tap-tapnya didukung channel ini agar barokah. Jadi sebenarnya yang melayani itu bukan manusia yang bisa melayani Tuhan. Manusia merasa bisa melayani Tuhan dengan sholat-sholatnya. Manusia yang merasa bisa melayani Tuhan dengan ibadah-ibadahnya. Manusia yang merasa bisa melayani Tuhan dengan zikir-zikirnya. Seolah-olah manusia lebih berkuasa daripada Tuhannya. Padahal sesungguhnya hanya Tuhanlah yang bisa melayani manusia. Tanpa Tuhan, manusia takkan pernah ada. Tanpa Tuhan, maka manusia takkan pernah bisa bergelar. Jadi sebenarnya Tuhanlah yang melayani manusia, yang mencukupi manusia, yang menyuapi manusia ketika makan, yang meminumi manusia ketika minum, yang mendudukkan manusia ketika duduk, yang memberkalamkan atau yang memberfirmankan manusia ketika berkata. Allah atau Tuhan selalu melayani manusia di dalam segala kehendak Tuhan. Tapi karena manusia masih merasa menjadi Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada artinya bagi manusia, yang ada artinya hanyalah hawa nafsunya sendiri saja yang seolah-olah dia bisa melayani Tuhan. Padahal tak satu pun manusia yang bisa melayani Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri yang melayani manusia sejak dari tanah sampai saat ini dan sampai kita nanti kembali menjadi tanah lagi. Kadang sahabat-sahabat kita rebutan kebenaran. Kadang sahabat-sahabat kita rebutan surga. Padahal kita belum berada di dalam titik kebenaran. Padahal kita belum tahu surga, kok rebutan surga. Pada intinya orang-orang yang sudah di dalam kebenaran, ia sudah di dalam surga. Bagi manusia yang sudah duduk-duduk di surga, enjoy saja. Karena sudah tahu jalan surga, yang sebenar-benarnya surga itu adalah orang-orang yang masuk agama Tuhan. Jadi hatinya tidak kacau lagi, tapi menikmati pagelaran-pagelaran yang disaksikan. Kita lanjutkan surat Al-Imran ayat yang ke-22. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong. Jadi orang-orang yang membunuh karakter-karakter kenabian atau yang membunuh karakter-karakter kerasulan yang ada di dalam dirinya, mereka sia-sia pekerjaannya. Baik di dunia dan di akhirat sia-sia. Sholatnya sia-sia, ibadahnya sia-sia, puja dan pujinya sia-sia. Baik yang beragama apapun, ketika ia merasa dia beribadah atau mengabdi, ya semuanya sia-sia bila karakter kerasulan yang ada pada dirinya dibunuh. Maknanya manusia merasa dirinya yang bisa berkehendak. Manusia merasa hanya dirinya yang merasa bisa berkuasa untuk melakukan apapun. Itulah orang-orang yang membunuh para nabi dan para rasul. Dan seolah-olah Tuhan tidak ada artinya lagi. Tuhan tidak ada kewujudannya lagi. Tuhan tidak ada kehidupannya lagi. Tuhan tidak ada kekuasaannya lagi pada diri manusia itu ketika manusianya merasa kemanusiaannya masih ada. Merasa kedagingannya masih ada. Itulah orang-orang yang membunuh para nabi dan para rasul.
Jadi orang-orang yang membunuh para nabi dan para rasul terdahulu itu sebenarnya semua itu cerita-cerita yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Bila manusianya mau masuk ke dalam dirinya dan membaca dirinya sendiri dan mengadili dirinya sendiri dan menghakimi dirinya sendiri, itulah datangnya Ratu Adil, itulah datangnya penghakiman itu, bukan nanti Mas Bro. Cerita-cerita dongeng yang kita pahami selama ini kan seolah-olah semua itu terjadi nanti. Kenapa? Karena kita tersesat, karena kita terlena hanya membaca kitab-kitab yang di luar diri, tanpa kita membaca kitab-kitab diri kita sendiri. Kita sibuk membaca kitab-kitab orang lain. Kita sibuk membaca kesalahan-kesalahan orang lain. Akan tetapi kita lupa, lalai membaca kitab diri kita sendiri, lalai membaca kesalahan diri kita sendiri. Inilah manusia-manusia yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Kenapa? Karena yang dijadikan penolong di dalam hati kita selama ini hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu jin, setan itu sifatnya panas. Ya panas terus. Disenggol sedikit saja marah. Disalahkan sedikit saja tidak rela, tidak ridho. Inilah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Karena manusia merasa dirinya yang bisa bekerja. Manusia merasa dirinya yang bisa melayani Tuhan. Padahal Tuhanlah yang melayani manusia. Kita lanjutkan surat Al-Imran ayat yang ke-23. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab? Ini dalam kurung Taurat. Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Ini bila kita simak dengan teks yang tersurat, ini seolah-olah cerita zaman dahulu. Ya akhirnya jadi dongeng-dongeng saja. Akan tetapi sesungguhnya inilah kitab yang nyata. Jadi Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu sebenarnya kitab yang nyata dari Tuhan agar manusia berpegang teguh pada kitab-kitabnya. Jadi tidak peduli Anda agama Islam, tidak peduli Anda agama Kristen, tidak peduli Anda agama apapun. Yang terpenting pegang kitab-kitabnya dan masukkan ke dalam kitab yang agung. Kitab diri. Dengan kitab diri itulah kita akan menyaksikan kitab-kitab kita sendiri dan menyaksikan kitab-kitab kebenaran. Jadi kalau kita sudah memegang kitab-kitab kebenaran, maka yang ada hanyalah kebenaran. Kita tak akan pernah menyalah-nyalahkan orang lain lagi. Namun bila kitab yang ada di dalam diri kita hanya kitab yang palsu, pasti kita mencari-cari kesalahan-kesalahan kitab-kitab orang lain. Kenapa? Karena kitab kita sendiri pun juga salah. Tapi bila kita sudah memegang teguh kitab-kitab kebenaran yang ada di dalam hati kita, bahwa sesungguhnya aku hanya dilayani Allah, aku hanya milik Allah, aku hanya dikuasai Allah, maka itulah kitab-kitab kebenaran, sehingga membaca kitab orang lain pun juga di dalam kebenaran.
Jangankan kita memandang orang lain, diri kita saja dikuasai Tuhan. Bila kita sudah berada di dalam kuasa Tuhan, kita melihat orang lain pun juga sama di dalam kekuasaan Tuhan. Lah bila sudah pandangannya seperti itu, mana ada salah lagi? Yang ada hanyalah kebenaran. Disitulah letak hati yang enjoy saja itu. Tidak mudah dihasut, tidak mudah difitnah, tidak mudah terhina dan dihinakan. Kenapa? Karena semuanya panggung sandiwaranya Allah. Nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka, kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak. Inilah buktinya sebagian banyak orang itu menolak kerasulan yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya saling berpanas-panasan, saling berdebat, saling mencari kebenaran di atas agama orang lain. Kenapa? Karena belum menemukan kebenaran. Bila manusia itu sudah menemukan kebenaran, enjoy saja. Diapakan, ditakdirkan oleh Allah, enjoy saja. Kenapa? Karena sudah di dalam pemeliharaan Allah. Bahasa kerennya adalah sudah di dalam gembala. Hatinya sudah enjoy saja. Tapi bila manusianya masih jadi domba yang tersesat, masih mengikuti hawa nafsunya, maka ia selalu ketakutan. Ia selalu kecewa, menderita, bersedih, dan sebagainya. Tidak ada puasnya dengan kehidupan ini. Maka dari itu, bila domba itu tidak kembali kepada gembalanya, maknanya bila manusia tidak mau meninggalkan kedirian manusianya untuk kembali kepada Tuhannya, maka manusia tak akan pernah bisa tertolong. Manusia hanya berada di dalam kemanusiaannya, sehingga manusianya tak akan pernah menemukan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, sehingga yang ditemui hanyalah kebahagiaan, kegembiraan yang palsu saja. Namun bagi manusia yang mengembalikan semuanya ke dalam Tuhannya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang agung, yang abadi, yang langgeng. Itulah orang-orang yang masuk ke dalam surga abadan abada. Selama-lamanya di dalam kebahagiaan, selama-lamanya di dalam keenjoyan. Namun bagi manusia yang tidak mau kembali kepada Tuhannya, maka abadan abada finnar, selama-lamanya di dalam kemanusiaannya dan tersiksa di dalamnya. Jadi kitab-kitab suci yang sudah diturunkan itu sebenarnya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apapun kitab-kitab Anda yang Anda percayai, fokus, belajarilah kitab-kitab yang Anda pahami, yang Anda ikuti, fokus masuk ke dalam kitab itu sampai kitab itu sudah mendarah daging di dalam hati kita, sehingga kita sudah menemukan agama yang sebenar-benarnya agama, yakni hati tidak kacau. Karena manusia sudah dilayani, dipelihara, dijaga, dicukupi oleh Tuhannya. Kita lanjutkan Al-Imran ayat yang ke-24. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Yang artinya hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja.
Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Nah, inilah buktinya bahwa selama ini agama-agama yang kita anut, agama-agama yang kita yakini hanyalah agama-agama yang diada-adakan oleh manusia. Islam diadakan oleh manusia. Kenapa? Karena kebanyakan orang Islam tidak tahu makna Islam itu apa. Islam itu bukan agama, bukan identitas agama. Islam itu berpasrah diri kepada Tuhan. Percumalah kita memeluk agama Islam tanpa kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, kita hanya jadi umpan-umpan setan yang tergodok, yang terpanasi di dalam hawa nafsu kita sendiri. Kacau pikiran dan hati kita. Agama yang lain pun juga begitu. Bila tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, bila tidak Islam menurut bahasa Arabnya tidak berpasrah diri kepada Tuhan, iya, manusia terjebak dengan terpedaya dengan agama-agama yang dianutnya. Karena semua agama-agama yang selain agama pasrah itu agama yang diada-adakan oleh manusia itu sendiri. Maka manusia saling mengklaim agamanya yang paling benar. Inilah agama yang diada-adakan itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-25 di dalam surat Al-Imran. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Yang artinya bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada siapa jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau tidak dirugikan. Jadi makna hari kiamat itu ketika manusia dikumpulkan, makna hari kiamat di sini bukan hari kiamat yang kita pahami, yang hancur leburnya langit dan bumi yang di luar. Padahal hari kiamat yang sebenar-benarnya hari kiamat adalah ketika kenyataan Tuhan sudah nyata bagi manusianya, maka kiamatlah hidup dan badannya, langit dan buminya hancurlah, langit dan bumi hancur leburlah. Pengakuan manusia yang masih merasa dirinya hidup hancur. Manusia yang merasa punya badan, itulah bumi hancur, dihancurkan maknanya. Hidup dan badan, langit dan bumi dipasrahkan kembali kepada Tuhannya. Itulah hari kiamat itu. Itulah yang dimaksud pembaiatan itu. Itulah yang dimaksud syakaratul maut itu. Pengembalian, pemasrahan. Bila manusia sudah ketemu Tuhannya, yakni kiamat, maka hatinya akan selalu dan selalu kembali kepada Tuhannya. Itulah rasul-rasul Tuhan. Itulah nabi-nabi yang diutus ke dunia ini. Bila tak ada nabi dan rasul di dunia ini, maka dunia ini tak akan pernah ada lagi. Kenapa dunia ini masih ada sampai sekarang? Karena para rasul-rasul Allah pun juga masih ada. Kalau di dalam syariat, para ulama, para alim ulama, para habaib, para ustadz-ustadz, itulah rasul-rasul Tuhan. Kalau kita artikan secara syariatnya. Akan tetapi hakikatnya rasul-rasul Tuhan itu hati yang selalu Islam, atau hati yang selalu berpasrah diri kepada semua kehendak-kehendak Tuhan. Itulah rasul-rasulnya Allah. Bila tidak ada orang yang seperti ini, maka akan hancur lebur dunia ini. Karena masih ada orang yang seperti ini, maka dunia tetap berlanjut. Dan hari kiamat yang kita bayang-bayangkan itu takkan pernah ada. Sementara hakikat hari kiamat itu ketika manusianya sudah bertemu dengan Tuhannya, yaitulah kiamat itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan Allah, senantiasa diberi kelapangan hati, diberikan kebahagiaan dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.